Oke, Pak. Kasih Pak. Bagaimana sudah jalan? Baik Pak. Bisa perkenalan dulu? Oke, perkenalkan Pak, nama saya Raffi Ramadan dari kelas 11 IPA 1. Biasa dipanggil akrab oleh anak-anak di kelas itu Raffi. Nah, Raffi dari kelas berapa? 11 IPA 11 IPA 1 Pak. 11 IPA 1. Kelasnya kemarin yang ada juara itu yang kebersihan kelas itu. Iya, Pak. Mantap. Saya apresiasi kerjasamanya ya. Terima kasih Pak. Jadi Raffi ini ada keperluan apa ke ruang BK ini? Sebenarnya Pak, ada sedikit masalah Pak yang saya alami di proses kuliah sekolah saya Pak. Tapi saya takut Pak untuk menceritakannya Pak. Takut kenapa? Nak? Takut banyak orang lain yang tahu Pak tentang masalah saya ini. Oh, jadi Raffi ini takut tersebar ya masalahnya. Iya Pak. Jadi begini, Nak. Di dalam bimbingan konseling itu ada beberapa asas. Nah, salah satunya itu ada asas kerahasiaan, yang dimana asas kerahasiaan ini Raffi tidak perlu takut lagi untuk bercerita atau mengeluarkan unek-uneknya, karena Bapak bisa jamin kalau rahasianya akan terkunci, tertutup rapat, ya hanya kita berdua yang tahu. Jadi sebelum Raffi menceritakan masalahnya, bagaimana kalau kita buat kesepakatan waktu dulu? Boleh jadi. Bapak biasa itu menerima konseling itu dari atau siswa-siswa yang ingin berbagi pendapat atau bercerita terkait masalahnya itu Bapak menjalankan konseling selama 15 sampai 20 menit. Bagaimana Raffi dengan waktu seperti itu? Boleh Pak, saya. Karena ini kan juga permasalahan saya kan bagaimana bentuk ke depannya dari saya ini ke saya. Jadi tidak masalah ya. Iya Pak. Jadi Raffi bisa menceritakan apa yang Raffi alami. Jadi akhir-akhir ini itu Pak, saya merasa takut tidak lulus terkait mata pelajaran. Ada beberapa mata pelajaran dan saya juga takut Pak dan cemas bahwa nilai saya itu menurun semua Pak. Jadi Raffi ini merasa takut. Kalau bisa Raffi uraikan apa yang membuat Raffi ini takut? Saya sering berpikir begini, saya berpikir bahwa saya akan gagal terkait dengan tugas-tugas yang diberikan, apalagi ini kan masuk ke tugas akhir semester itu Pak. Saya takut Pak akan tidak bisa menyelesaikannya dengan baik, nilai saya jadi menurun dan saya tidak lulus di semester ini Pak. Bapak mengerti terkait masalah yang Raffi alami. Jadi dengan masalah yang Raffi tadi ceritakan, mari kita menggunakan teknik rekonstruksi kognitif. Nah, di mana teknik rekonstruksi kognitif ini berfokus pada pikiran. Nah, di sini itu teknik rekonstruksi kognitif ini mengubah pikiran-pikiran yang negatif menjadi pikiran-pikiran positif. Nah, dari masalah yang Raffi tadi alami, bisa Raffi sebutkan apa pikiran-pikiran negatif? Pikiran negatif yang sering muncul itu Pak, saya sering berpikir bahwa saya akan gagal, saya tidak akan bisa untuk menyelesaikan semester ini dengan tuntutan beberapa tugas yang deadline-nya hampir sama Pak. Jadi itu pikiran-pikiran negatif yang sering menghantui saya. Nah, jadi apa yang Raffi tadi sebutkan itu merupakan salah satu contoh pikiran negatif yang Raffi ini selalu pikirkan terkait masalah Raffi. Nah, mari kita evaluasi dulu tadi pikiran-pikiran negatifnya. Nah, apa yang Raffi pikirkan itu sudah ada contohnya, maksudnya sudah terjadi. Sebenarnya sih Pak, itu tidak pernah terjadi Pak. Apalagi kan sebelumnya semester sebelumnya saya sudah bisa menyelesaikan beberapa mata pelajaran itu dengan kerja keras Pak. Jadi terkait dengan pikiran negatif saya itu Pak, tidak ada contoh bukti dan konkretnya sampai saat ini. Baik, jadi itu tadi pikiran negatif yang mengganggu pikiran
pikiran positif itu Pak, mungkin saya bisa berpikir bahwa saya semestinya harus bisa, karena kan sebelumnya juga sudah lulus dengan ujian yang sama, jadi saya pasti bisa Pak. Saya tidak akan mungkin gagal dengan permasalahan yang sama, apalagi sebelumnya sudah mempunyai pengalaman, sudah lulus di beberapa mata pelajaran, kemudian dapat memahami konsepnya dengan baik, jadi saya pasti bisa. Itu tadi contoh yang bagus. Nah, karena kita itu bisa lebih bagus ya mengatakan kalau saya pasti bisa daripada kita mengatakan kayaknya saya gagal. Jadi begitu, kita harus selalu melihat dari sisi positifnya daripada kita terus-terusan melihat dari sisi negatifnya. Kan itu bisa mengganggu Narafli juga, bisa mengganggu kegiatan-kegiatannya karena tidak lancar lah atau berjalan harinya. Nah, jadi Narafli ini sudah berusaha dengan keras ya terkait masalah tadi nilainya yang takut tidak lulus. Jadi kita seharusnya ini kita mencatat yang apa pikiran buruknya, terus apa pikiran negatifnya, terus Narafli ini akan mencatat apa tindakan yang akan Narafli lakukan terkait pikiran-pikiran. Jadi bagaimana perasaan Narafli setelah menjalani pertemuan proses konseling Ya, setelah mengikuti proses ini Pak dan pertemuan ini konsultasi dengan Bapak, saya merasa lebih baik dan cukup lega terkait dengan permasalahan yang saya hadapi, dan dalam diri saya juga itu Pak sudah tumbuh rasa optimis untuk melewati semester ini dengan baik. Butuh konsistensi ya. Jadi Narafli itu harus melakukan 3 hal tadi ya. Jadi mungkin begitu saja pertemuan proses konseling kita pada hari ini. Mungkin kita nanti akan melakukan pertemuan selanjutnya ya. Bapak akan evaluasi bagaimana progres dari masalah yang Narafli alami ini, sudah ada perkembangan atau bagaimana. Bapak harap sih sudah ada perkembangan ya. Insyaallah Pak. Jadi kapan kalau bisa Pak, 1 minggu dari sekarang ya Pak. Jadi saya juga bisa berusaha menerapkan informasi-informasi dari Bapak dan saran-saran dari Bapak. Jadi mungkin 1 minggu ke depan Pak, beberapa waktu ke depan Pak, bisa saya konsultasi dengan Bapak. Itu saja ya. Nah, semoga Narafli ini bisa semoga Bapak ini bisa membantu Narafli mencari sesuatu. Baik, itu saja dari Bapak. Bilang Pak. Ya. Sorry Pak. Ya.